Yes, orang yang akan datang nanti sesuai dengan apa yang sudah kamu doakan selama ini. Kalau doa-doa kamu baik, maka itulah yang akan datang dan akan kulihatkan buat kamu siapakah orangnya dan kapan dia benar-benar akan datang di hidup kamu. Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, namaku Weni, aku seorang tarot reader. Kalau kamu suka dengan reading tarot, kamu boleh subscribe channelku, terutama kalau kamu suka dengan hal-hal yang berhubungan dengan kisah cinta. Dan kali ini, di readingku hari ini, aku sudah shuffle kartu tadi ya, dan yang keluar adalah kartu Calling in Your Soulmate. Jadi, orang yang akan datang nanti, soulmate kamu, jodoh kamu adalah orang yang sebagaimana doa-doa kamu. Jadi dialah jawaban dari doa-doa kamu. Semoga selama ini kamu sudah menabung doa-doa baik sehingga dia nanti nggak salah arah gitu ketika menemukan kamu. Dan walaupun demikian akan aku lihatkan seperti apa orangnya, bagaimana caranya mencintai kamu, dan kapan dia akan datang. Akan aku ambil kartu tarotku dulu ya. Oke, coba akan aku lihat di sini seperti apa sih orangnya. Three of Cups, dia tipikal orang yang ingin selalu merayakan banyak hal dengan kamu. Jadi nanti kalau kamu dan dia sudah bersama gitu ya, bahkan di hal-hal yang kecil, dia akan berterima kasih sama kamu. Makasih ya sayang sudah nemenin aku, makasih ya sayang udah ngasih hadiah yang lucu ini buat aku, makasih ya sayang. Pokoknya sesuatu yang diapresiasi gitu tentang hadirnya kamu. Jadi kalau selama ini kamu adalah orang yang benar-benar butuh afirmasi kata-kata bagus, maka dia adalah orang yang tepat untuk itu. Jadi kamu nanti akan sering mendapat pujian dari dia. Dia sering berterima kasih kepada kamu akan banyak hal. Dan dia di sini tipikal orang yang bisa aku bilang sih seru, menyenangkan, dan dia mau aja gitu diajak jalan-jalan gitu. Ayo kita jalan-jalan sama teman-teman aku, ayo gitu. Ketemu sama keluargaku, ayo gitu di sini. Tipikal yang gampang berbaur dengan banyak orang ya. Kemudian dia di sini bisa kulihat orang yang sangat religius, dalam artian kalau kamu melihat dia rajin beribadah karena emang dia menyadari hidupnya ini harus ada Tuhan yang mendampingi. Jadi bukan sekedar karena dia merasa orang yang baik sehingga dia beribadah, atau mungkin sekedar pengen dapat pujian dari kamu, enggak. Memang sebutuh itu dia dengan Tuhannya gitu. Dan di sini kalau aku lihat intuisi dia bagus, sangat bijaksana. Kalau dia cowok dia sangat maskulin dan berwibawa. Kalau dia perempuannya dia sangat anggun, cantik, lembut, sangat misterius. Jadi kalau aku lihat The High Priestess ini orang yang gak banyak omong, yang selalu menyembunyikan privasi kehidupannya. Kalaupun dia punya sosial media hanya untuk hal-hal yang kecil-kecil aja, gak selalu dia update status atau mungkin story kayak gitu sih. Dan sangat cerdas. The High Priestess ini orang yang sangat-sangat cerdas. Dia mengerti bagaimana bersikap, bagaimana di depan kamu, di depan keluarga kamu gitu. Jadi keluarga kamu akan melihat betapa dia ini sangat sopan, sangat baik. Tapi kalau sama kamu dia bisa bercanda, lucu-lucuan gitu. Orang yang tidak mau salah langkah. Ketika nanti dia bertemu dengan kamu, dia akan sangat memperhatikan kamu dalam artian baik, ramah, cinta, tapi juga melihat, oh ternyata kamu sukanya ini, oh kamu nggak sukanya ini, kamu punya kebiasaan ini, kamu punya kebiasaan apa gitu. Dia sangat memperhatikan detail. Kalau aku lihat di sini, cakep. Kalau aku lihat masih sangat muda, dan di sini dia pantang menyerah ya. Kalau dia sudah punya mau, maka dia akan menuju ke tujuannya dia. Nggak gampang dipatahkan, nggak gampang menyerah. Tuh tujuan dia tuh seperti itu ya. Kemudian lagi, iya sih tipikal orang yang sangat mengutamakan detail. Di sini, kalaupun dia sedang emosi, sebenarnya kartu Swords ini yang lumayan cukup emosian. Cuma di sini kalau aku lihat ya, dari energi dari deck yang ini terutama, dia bisa menjaga kontrol emosi dengan baik. Jadi kalau dalam suasana yang gak enak, yang sebenarnya bisa aja dia marah, tapi dia berusaha buat tenang, berusaha buat jaga sikap gitu. Dewasa sih, tipikal orang yang sangat dewasa dengan perilakunya sehari-hari. Walaupun banyak orang meremehkan dia,
Tapi dia akan membuktikan seiring bertambahnya usia dan pengalaman hidupnya dia bahwa dia bisa kok lebih baik, lebih bijak, dan semakin oke gitu ya ke depannya. Four of Swords. Di sini bisa aku bilang bahwa dia sudah menjalani banyak hal di hidupnya dia. Dia pernah mengalami masa-masa yang sangat-sangat sulit, entah ketika bersama dengan orang tuanya, ketika dia masih kecil atau remaja. Tapi dia tipikal orang yang tetap optimis gitu loh tentang masa depannya. Jadi walaupun di sini dia pernah patah hati, mungkin punya orang tua yang pernikahannya berantakan misalnya, atau pernah dikecewakan, pernah dibully, tapi dia sudah selesai dengan itu semua. Dia berusaha gimana caranya tersembuhkan, menyembuhkan mental dia, optimis lagi. Makanya kenapa dia di sini punya relasi yang bagus dengan Tuhan gitu. Doa-doanya kuat, ibadahnya bagus, sehingga dengan sendirinya keberkahan datang. Orang yang benar-benar tulus untuk beribadah ya, biasanya hatinya tenang, dan dia yakin pada apapun masalah yang dia hadapi, Tuhan membersamaiku, Tuhan akan bantu gitu loh. Makanya di sini dia benar-benar manis dan baik, dan tipikal manusia yang sangat terkontrol sikap, perilaku, kata-kata seperti itu. Karena dia tahu ada yang mengawasi dia nggak boleh sembarangan, nggak boleh macam-macam, nggak boleh aneh-aneh gitu loh. Lebih arahnya ke sana. Dan kalau aku lihat, karena dia sudah menjalani banyak fase yang nggak enak di kehidupannya dia, sudah pasti dia bijak, mendewasa, dan aku rasa dia akan bisa membimbing kamu juga sih, terutama kalau dia pihak laki-lakinya ya. Dan karena dia sudah pernah melalui banyak hal yang pahit-pahit, ketika nanti dia dijatuhkan lagi atau mungkin ada ujian, dia akan bisa bangkit lagi dengan mudah gitu sih so far. Dia lebih kepingin hubungan cinta yang damai. Dia nggak suka drama, nggak suka marah-marahan. Jadi kalau kamu dalam kondisi hati yang lagi nggak enak, kamu bicarakan dengan dia. Berdua aja di ruang private gitu. Dia nggak suka sesuatu yang diumbar-umbar ya. Kayak kamu lagi marah, mending kamu ngobrol sama dia dibandingkan kamu harus mengumbar-umbar di sosial media. Dia tipikalnya kayak gitu. Dia orang yang sangat mengikuti kata hatinya dan juga logikanya dia. Dia tipikal orang yang gak gampang ikut-ikutan apa kata orang, apa yang lagi viral gitu, enggak. Karena dia bukan punya dunia sendiri ya, kayak dia tuh punya keyakinan bahwa ini hidup aku gak harus ikut-ikut orang lain. Aku gak harus jadi orang lain, ya aku gitu. Aku ya versi terbaik aku gitu sih. Lebih arahnya ke sana. Berarti dia sudah pede dengan hidupnya dia. Dan dia akan ini sih ya, bisa membawa banyak nostalgia dan kisah-kisah indah bersama dengan kamu, kayak jalan-jalannya, pertemuannya, ngobrolnya kayak gitu. Ada Page of Pentacle di sini. Dia kalau sekarang aku lihat sedang dalam proses pendidikan, bisa kuliah gitu ya, atau memang sedang mengejar karir banget di sini. Dia sedang membuka banyak kesempatan untuk pertumbuhan jiwanya, pembelajaran, pengalaman-pengalaman baru. Jadi kalau sekarang kamu tahu siapa orangnya dan dia memang sedang mengusahakan itu, kasih dia dukungan. Dukungan dari kamu akan sangat dia apresiasi. Dia akan senang sekali kalau kamu juga bisa melihat perjuangan dia yang sedang dia tujukan untuk masa depan yang lebih baik gitu. Tapi dia juga tipikal orang yang ketika dia sedang menggapai cita-citanya, dia tipikal orang yang boleh-boleh aja kok aku mengejar karir sekaligus aku pacaran atau jatuh cinta kayak gitu. Makanya di sini kalau kamu pernah mendoakan Tuhan, semoga aku dibersamakan dengan orang yang setia, pekerja keras, bisa menghargai ilmu, menghargai uang dan sebagainya. Aku rasa dia orangnya sih, yang juga romantis. Dia bisa memberikan itu kepada kamu. Gitu. Ya, aminin. Kemudian di sini cerdas, tipikal orang yang sangat cerdas, tipikal orang yang gak akan tarik ulur. Jadi ketika dia yakin dia suka sama kamu, dia akan datang. Dia gak akan berlama-lama. Dia akan langsung serius gitu. Tapi memang ketika kalian pacaran nanti, dia agak melambatkan langkahnya sih. Bukan karena dia pengen menunda-nunda, tapi karena dia butuh waktu juga buat kenal sama kamu, mengerti karakternya kamu, untuk melihat apakah tujuan kedepannya kalian berdua tuh sama. Seperti itu sih. Ada Ace of Wands. Dia sangat ambisius ya, sangat ambisius. Dia orang yang sangat bisa bertanggung jawab, berarti dia ya pinter. Dan kalau dia cowok, dia maskulin banget. Ini energinya lebih banyak maskulin ya. Jadi provide kamu, kalau kamu perempuannya, ngasih keamanan fisik, keamanan cinta, keamanan finansial kayak gitu. Somehow kalau aku lihat dia nggak akan mau split bill, dia nggak akan gampang pinjem duit gitu ya.
dan sudah pasti dia bukan mau kondo gitu ya. Jadi mudah-mudahan kalau itu bagian dari doa kamu, mulai menabung doa dari sekarang. Tuhan, bersamakan aku dengan seseorang yang baik, setia, tulus, pekerja keras, bertanggung jawab, ambisius, bolehlah gitu. Dan dia adalah orang yang bisa damai dengan hari-harinya, sudah berdamai dengan masa lalunya, tenang menghadapi saya, sabar menghadapi saya, dan bisa provide saya cinta, keuangan, keamanan seperti itu. Terutama kalau kamu pihak perempuannya ya. Itu yang bisa aku lihat tentang dia. Kemudian di sini hal lain yang mau aku cari tahu, ini dulu lah ya. Kamu nanti akan bisa merasakan chemistry. Jadi tanda-tanda yang bisa kamu rasakan tentang kehadiran dia adalah chemistry atau perasaan yang sangat kuat antara kamu dan dia. Jadi di sini bisa kulihat dia akan sangat melindungi kamu, akan memberikan banyak keajaiban di hidup kamu, dan ada rasa kayak kamu tuh kenal sama dia, bisa membaca isi hatinya, bisa membaca pikirannya seperti itu. Perasaan nyaman yang luar biasa besar, dan kamu mungkin akan bingung kenapa ya perasaannya sangat nyaman, padahal mungkin baru kenal, padahal mungkin belum sedekat itu, tapi kayaknya dia deh orangnya kayak gitu. Ada perasaan-perasaan seperti itu. Dan di sini kalau aku lihat ada kemungkinan juga kamu dan dia akan terpisah, dalam artian terpisah jarak ya, kelihatannya di sini lebih kepada jarak. Atau mungkin memang sekarang kamu dan dia belum bertemu gitu. Karena bisa aja dia masih di luar kota, luar negeri, titik temunya belum ada gitu ya. Tapi yakin aja kalau jodoh pasti akan bertemu. Mau sejauh apapun dia nanti pergi dari hidup kamu, dia akan tetap kembali kepada kamu. Atau mungkin ketika dia lagi dinas ke luar kota, ke luar negeri, ya dia akan tetap menghubungi kamu dan tetap akan kangen sama kamu, seperti itu. Kemudian codependency yang di sini bisa aku lihat adalah ini pesan buat kamu ya kelihatannya. Jadi kalau kamu di sini masih ada kenangan-kenangan masa lalu, masih mengharapkan mantan, masih berekspektasi kepada crush yang kamu tahu dia nggak bisa bersama lagi dengan kamu, maka coba lepaskan. Karena kalau kamu sudah bisa melepas energi codependency atau mungkin kemelekatan itu, baru kamu bisa memanggil energi dia. Karena dia akan sulit datang di hidup kamu kalau kamunya masih ada kemelekatan dengan orang-orang tertentu, entah karena kecewa atau justru berharap-harap kepada seseorang. Itu sih yang mungkin agak sedikit membawa jarak antara kamu dan dia. Kenapa pertemuan itu belum terjadi gitu ya. Dan di sini nanti seperti aku bilang tadi, dia tipikal yang nggak terlalu suka drama, dia nggak suka marah-marah, dia kalau ada masalah lebih suka kalau misalnya diselesaikan dengan baik antara kamu dan dia, mendiskusikannya dengan tenang, damai, penuh dengan cinta gitu, dan merasakan ya chemistry. Jadi walaupun mungkin lagi ada beda pendapat dan berantem gitulah ya, dia sangat berharap ya udah omongin baik-baik. Gak usah kamu umbar-umbar ke sosial media, gak perlu kamu umbar-umbar sampai satu kota tahu kayak gitu-gitu. Jadi dia lebih menghargai kalau kamu yang bisa mengutarakan apa yang membuat kamu gak nyaman, atau malah sebaliknya apa yang membuat kamu nyaman dengan hubungan ini gitu, kasih tahu ke dia. Dia akan apresiasi sih. Kemudian poin lainnya, aku melihat pakai deck yang ini. Captivating. Di sini yang bisa kulihat dia nanti akan bisa mengisi hari-hari kamu yang mungkin sekarang kamu ngerasa kapan sih kak ketemunya, siapa sih kak orangnya gitu-gitu kan. Kayaknya aku belum punya gambaran deh kak sejauh ini dia ini siapa gitu kan. Tenang aja, sesuatu yang memang sudah menjadi takdirnya kamu akan datang menemui kamu dan gak akan salah gitu loh. Jadi ketika tujuannya kamu, dia akan sampai kepada kamu. Jadi kalau sekarang sih aku lihat kamu tenang aja, kamu tetaplah rawat diri kamu yang sebaik-baiknya dan tunggulah waktunya. Di sini bisa jadi memang kamunya harus selesai dengan sesuatu dulu, misalnya melepas kemelekatan, atau mungkin dianya juga harus menuntaskan sesuatu. Misalnya aja di sini proses
berdamai dengan masa lalu misalnya. Jadi baru setelah itu pertemuannya akan terjadi antara kamu dan dia. Jadi sabar-sabarin, jodoh pasti ketemu gitu kan ya. Kemudian I'm cherished. Nanti kalau kamu dan dia sudah ketemu, aku rasa memang kamu dan dia ini manis banget ya. Jadi ada bunga mawar di sana, ada bulan, romantisme, bunga-bunga di belakang kamu. Jadi kalau kelihat sih di sini sekali lagi chemistry yang kuat tuh sudah bisa kamu rasakan sejak awal ketemu. Yang bahkan sekali lagi kamu nggak bisa mengerti kenapa ada perasaan yang muncul sekuat itu antara kamu dan dia. Dan di sini ada romantisme yang muncul. Kamu akan sangat-sangat nyaman, saling berpegangan tangan, saling percaya, tujuannya sama antara kamu dan dia. Dan mudah-mudahan memang benar-benar jodoh ya, jodoh yang sampai menikah, bahkan ketika nanti sampai kamu dan dia kembali kepada yang maha kuasa gitu. Jadi benar-benar jodoh yang sejati gitu loh di sini. Aku senang sih untuk melihat kartu ini muncul di reading kamu. Jadi aminin aja bahwa nanti akan ada kecocokan yang luar biasa antara kamu dan dia. Manis sih di sini, sparkling energi antara kamu dan dia ini luar biasa. Dan somehow kalau sekitar kamu ada sahabat-sahabat yang melihat kamu tuh kayak, ih bikin iri ya gitu. Bahkan mungkin orang-orang yang gak suka tuh kayak, apa sih gitu. Tapi ya karena semanis itu hubungan kamu dan dia. Jadi ini adalah koneksi yang sangat layak buat kamu tunggu dan kamu doakan mulai sekarang. Makanya aku bilang dari tadi, menabung doa yang baik-baik untuk karakter dia, bagaimana hubungan kalian berjalan, seperti itu. I feel sensual. Aku rasa di sini dia akan bisa melihat sisi ini di kamu. Sensual di sini bukan berarti nakal atau yang begitu ya, tidak. Tapi dia melihat ada sisi seksi kamu dalam hal yang positif ya. Kecerdasan kamu seksi, independennya kamu seksi. Kamu yang selalu bisa melakukan apapun dengan kekuatan kamu tuh seksi. Kamu yang berani buat tegas akan sesuatu tuh seksi. Gitu-gitu. Kamu yang penuh dengan kelembutan tuh seksi. Jadi seksi yang in a good way ya gitu, sensual. Dan dia memang merasa ada pancaran beda gitu loh tentang kamu, percaya dirinya kamu, kemantapan hati kamu lebih ke arah itu. Jadi itu sih hal yang bisa dia tangkap tentang kamu ya, yang bisa dia rasakan gitu. Iya, di sini tetaplah berdoa. Di sini kartu mengenai harapan, jadi perkencang doa-doa kamu. Kalaupun kamu belum tahu siapa orang dan kayaknya masih jauh deh kak, kayaknya masih nanti deh kak, nggak apa-apa, tabung aja doa mulai dari sekarang. Kita kan nggak pernah tahu ya kapan Tuhan akan mengabulkan doa kita. Jadi berdoalah yang baik-baik untuk dirimu, untuk pasangan kamu nanti, untuk situasinya. Dan milikilah harapan, tetaplah menjadi orang yang baik, jaga nama baik kamu, jaga nama baik keluarga kamu. Karena di sini aku rasa hal terbaik yang bisa dia apresiasi atau dia banggakan tentang kamu adalah kamu yang bisa menjaga diri kamu. Di dunia yang semakin gila ini, kamu masih menjaga berbagai hal yang penting gitu loh. Kayak harapan kamu mengenai pernikahan, kamu suatu saat pingin jadi ibu, pingin jadi ayah. Kamu juga di sini mungkin dengan kebaikan hati kamu untuk hal-hal yang membuat dunia lebih penuh dengan cinta, kayak gitu-gitu sih. Jadi aku rasa itu yang akan paling dia apresiasi tentang kamu. Kalau kamu bertanya ciri-ciri lain kak tentang dia, oke, akan aku lihatkan selain zodiak yang nanti akan aku lihatkan juga ya. Suara dia kemungkinan bagus, suka nyanyi, atau mungkin memang dia punya job desk, pekerjaan sampingan mungkin sebagai wedding singer gitu-gitu. Dia suka nonton film gitu ya. Nanti kalau aku rasa kamu dan dia akan punya kenangan akan film-film tertentu. Dia sangat bijak, sangat cerdas ya. Dan iya di sini dia sangat kuat dengan ibadah-ibadahnya dia, yang memang itu adalah bentuk kebaikan hati dia. Oktober bisa menjadi bulan penting, bulan pertemuan bisa, bulan kelahiran dia bisa, atau kelahiran kamu juga bisa, atau mungkin bulan pernikahan juga bisa. Di sini memang ada kemungkinan kamu dan dia ini beda kota ya, kayak terpisah jarak gitu. Tapi tenang aja, yang namanya jodoh pasti bertemu. Atau mungkin di sini bisa aja bidang pekerjaan dia berhubungan dengan transportasi umum gitu ya. Ada kemungkinan dia suka bersih-bersih, suka dengan lingkungan yang bersih, rapi. Jadi kalau kamu suka agak berantakan, mulailah belajar untuk rapi-rapi, bersih-bersih gitu. Ya. Bulan Maret juga bisa menjadi bulan penting. Video ini akan tayang di bulan Maret, jadi mudah-mudahan bulan pertemuan, bulan kelahiran bisa, atau bulan pernikahan,
Dia suka pakai parfum, sangat wangi, dan kamu nanti akan mengingat wangi dia. Kayak, aduh ini aromanya khas dari dia, kayak gitu loh. Jadi dia bersih, rapi, wangi lah ya gitu. Kemudian sangat menjaga penampilan, rapi lah, rapi banget. Iya, di sini dia punya kebaikan hati. Jadi dia sangat suka berbagi dengan banyak orang, ngasih uang, tenaga, waktu, ngelarisin dagangan orang kayak gitu-gitu. Jadi emang dia di sini punya bakat DNA energi yang orang baik gitu. Orang yang benar-benar tulus di hidupnya dia. Jadi mudah-mudahan aminin ini akan menjadi karma baik dia dan nanti akan menjadi karma baiknya untuk kamu juga gitu. Nah, kalau kamu nanya zodiak dia apa? Zodiak dia atau kamu, Sun, Moon, Rising bisa Taurus, Scorpio, Libra, Virgo, Gemini, Cancer. Unsur nama kamu atau dia di sini bisa R, P, Y, K, A, C, G, F, E, M, I atau V. Kemudian tanggal atau angka penting antara kamu dan dia bisa 28, 22, 1, 5, 3, 30, 8, 11, 24 atau 27. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai soulmate kamu, atau mungkin di sini belahan jiwa kamu yang akan datang. Kalaupun belum ketemu nggak apa-apa, tetap tabung doa dan afirmasi, klaim energi positif di reading kali ini. Semoga nanti akan menjadi realita kamu. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye bye.